Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama Bapak M. Bagus Atmajaya dengan NPM 24110211. Bapak di sini akan menjelaskan materi dalil Al-Quran tentang menjaga lingkungan untuk mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum masuk ke pembelajaran, gimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua sudah pada tahu belum mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ya, benar sekali. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi lebih sehat, nyaman, dan aman. Menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap sesama dan generasi yang akan datang. Kalau begitu, apa akibatnya jika lingkungan kita rusak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Lingkungan yang rusak dapat menyebabkan banjir karena saluran air tersumbat sampah atau berkurangnya daerah resapan air. Selain itu, pencemaran udara, air, dan tanah dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan. Nah, itulah mengapa kita harus menjaga lingkungan. Dari tadi kita bahas menjaga lingkungan dan dampak lingkungan kotor. Apa sih yang dimaksud lingkungan itu? Pengertian lingkungan dalam Islam. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah tempat hidup makhluk dan segala isinya, termasuk air, udara, tanah, tumbuhan, dan juga hewan. Pandangan Islam seperti apa ya? Alam adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai khalifah di bumi, manusia juga bertanggung jawab untuk memelihara keseimbangan alam. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah atau diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan penuh harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kira-kira apa ya isi kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 56 ini? Mari kita lihat bersama. Larangan membuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Keseimbangan alam harus dijaga sebagai bentuk syukur atas nikmatnya. Perintah menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan adalah sebagian dari iman kepada Allah. Sebagai mukmin sejati tidak akan merusak apa yang telah diciptakan dengan sempurna.
melainkan melestarikannya. Wah, ternyata banyak sekali ya isi kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 56 ini. Selain Quran surat Al-A'raf ayat 56, ada surat apa lagi, Pak? Adik-adik, ada yang tahu tidak? Nah, selain Quran surat Al-A'raf ayat 56, terdapat Quran surat Ar-Rum ayat 41. Mari kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia, pencemaran udara, air, dan tanah disebabkan aktivitas manusia. Eksploitasi alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan. Allah menunjukkan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Hikmah dari ayat ini ialah peringatan dari Allah agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ajakan untuk menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab. Kesadaran bahwa memperbaiki lingkungan adalah sebagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dua firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Selanjutnya, berikut contoh-contoh kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Limbah pabrik dan sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai menyebabkan air tercemar. Akibatnya, ikan menjadi mati, ekosistem air rusak, dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, penebangan liar. Penebangan hutan secara ilegal menyebabkan hutan menjadi gundul. Kalau hutan menjadi gundul, apa ya dampaknya? Dampaknya akibat dari penebangan liar ialah erosi tanah, banjir, dan hilangnya habitat satwa liar. Yang ketiga, sampah plastik. Tumpukan sampah plastik yang tidak terurai mencemari tanah dan laut. Hewan laut sering menelan plastik dan mati. Plastik juga mencemari rantai makanan manusia. Sayang sekali kan lingkungan kita rusak. Kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Itulah mengapa pentingnya kita menjaga lingkungan. Kalau begitu, gimana cara menjaga lingkungan? Menurut Islam, menjaga lingkungan itu terdapat 6. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, menanam pohon dan merawat tanaman. Yang keempat, tidak merusak alam dan makhluk ciptaan Allah. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keenam, mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Maknanya,
Menjaga kebersihan merupakan bagian penting dari keimanan seorang muslim. Bagaimana cara penerapannya? Penerapannya yaitu menjaga lingkungan, termasuk dalam menjaga kebersihan diri, tempat tinggal, dan alam sekitar sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga apa yang sudah kamu pelajari hari ini tentang dalil Al-Quran dan menjaga lingkungan. Tuliskan 3 hal penting yang kamu ingat dari pembelajaran ini. Sikap dan tindakan nyata apa yang kamu terapkan mulai sekarang untuk menjaga lingkungan di sekitarmu sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik semua tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih telah belajar bareng bersama Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan yang timbul dari Bapak. Dan kebenaran hanyalah milik Allah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.